tasawuf itu dalam dunia pendidikan saat ini mempunyai peranan yang sangat penting karena untuk mengimbangi atau memanfaatkan kemajuan teknologi sesuai dengan keihsanan itu sendiri. Pendidikan butuh kemajuan teknologi, tetapi kemajuan teknologi itu jika disimpangkan bisa merusak pendidikan itu sendiri. Nah, di sini Ustaz Saifuddin memberikan pembelajaran kepada para guru, kepada siswa bagaimana untuk belajar tasawuf, mengamalkan zikir supaya ada masa-masa mereka tobat. Nah, ada masa mereka juga punya hati nurani. Nah, disinilah kontrol yang muncul dalam diri kita pribadi yang itu talenta bukan ya karena zikrullah gitu mungkin Ustaz ya. Gitu. Dan beliau ini diangkat wakil takin tahun berapa Ustaz? 2005. 2005. Saat itu usia masih 29 tahun. 29 tahun. Coba bayangkan dalam dunia pendidikan khususnya yang dikelola oleh Ustaz Saifuddin gitu. Ya, terlebih dulu syukur kepada Allah SWT. Kita di dalam pertemuan ini sebenarnya dapat kita berkongsi beberapa pengalaman, terutamanya dalam materi tasawuf ini. Yang dibawa masuk ke dalam pendidikan, terutamanya di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Jadi pada hemat saya dan pengalaman saya, ilmu tasawuf ini sesuatu yang boleh membentuk jiwa rohani seseorang itu, terutamanya para santri, para pelajar, sama ada usianya daripada serendah usia 4 tahun sehinggalah usianya 17 tahun, menghasilkan pribadi yang boleh dibentuk dan kemudiannya sebagai satu modal insan untuk kita guna pakai semula dalam bentuknya yang sebagaimana Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita cuba menjadikan tasawuf itu sebagai dakwatu bil hal. Dakwah yang ditunjukkan. Bukan berarti ada karya ya di sini. Ada karya. Dia ada mentornya, dia ada mentinya. Terutamanya daripada golongan para asatizah lah, ustaz dan ustazahnya ataupun guru-gurunya. Jadi disitulah peranan tasawuf itu kita gunakan bagi menjinakkan hati pelajar. Kita maklum sekarang hambatan-hambatan daripada teknologi, hambatan daripada kemewahan, kesedangan hidup ni banyak melalaikan pelajar dan menjadikan akhlak mereka itu kadang-kadang kita katakan rosak. Tingkat awal lagi. Karena memang masalah gadget atau gawe ini bisa sebagai pisau bermata dua ya, kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif bisa menghasilkan banyak manfaat, tapi untuk hal yang negatif juga bisa banyak merusak gitu ya. Kita dulu coba untuk menggunakan teknologi ini sebagai satu lagi teknologi dalam pendidikan itu pasti sangat penting, tetapi tetapi jika tidak diimbangi dengan ketasawufan, keihsanan, di situ ada aspek kejujuran, moralitas, penyalahgunaan teknologi itu akan merusak pendidikan itu sendiri gitu ya. Saya kurang lebih ya, saya kira pun macam kita makan ubat lah. Kalau dosnya tak betul, kemudian disalahgunakan ubat itu kan, bisa jadi sebagaimana saya juga mengelolakan sebuah pusat pemulihan insan. Kau bisa penjarakan tubuhku, tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka. Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat merupakan lembaga pendidikan yang dilahirkan dari Thariqah Siddiqiyah Indonesia. Lembaga ini berada di pesantren Majma'al Bahrain Hubbul Watan Minal Iman Siddiqiyah, Los Plos, Jogja, Iroja. Didirikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti pada hari Isnin Legi 12 Rabiul Awal 1406 Hijriyah atau 25 November 1985 Masehi. Sesuai dengan namanya, Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat adalah pendidikan dan penjagaan anak laki-laki dan perempuan dengan menekan ilham fujur dan menumbuh kembangkan ilham takwa agar terjaganya fitrah manusia itu. Pelajaran utama Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat adalah yang lazim disebut dengan 6 buku induk, yaitu Ma'rifatullah, Husnul Khuluq, Ma'rifatuddin, Hubbul Watan, Tarikhul Anbiya, dan Ulumul Quran,
yang mana seluruh buku tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan beragama. Selain dengan pelajaran utama, murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat juga membuktikan rasa cinta tanah airnya, yakni dengan pembacaan Pancasila Dasar Negara Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar, serta dibuktikan dengan pengamalan-pengamalan ilmu yang juga berkaitan dengan cinta tanah air, seperti Al-Biru, peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, peringatan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Santri, dan Hari Pahlawan. Selain itu, murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat juga mengamalkan kegiatan spiritual seperti jamaah sholat Jumat yang diisi oleh murid-murid sendiri, jamaah Kausaran Putri, khatmil Quran, dan lain-lain. Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat memiliki 12 tingkatan dalam proses belajarnya, yakni dari tingkat 1 sampai 6 di Bustan Ula, tingkat 7 sampai 9 di Bustan Sani, dan tingkat 10 sampai 12 di Bustan Salis. Dan di setiap bustan terdapat kegiatan ekstrakurikuler tersendiri, seperti di Bustan Ula terdapat ekstrakurikuler kiroat, eskul menari, eskul futsal, dan terdapat eskul gitar di Bustan Sani dan Salis. Di samping itu, murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat juga dididik berorganisasi sejak dini, yakni dengan adanya organisasi Nidom Dakwah Islamiyah atau disingkat dengan NDI. NDI adalah organisasi yang mengkoordinir seluruh kegiatan murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat di luar jam sekolah. Organisasi ini juga merupakan wadah untuk melatih murid-murid dalam berorganisasi sejak dini, yang mana pengurus organisasi ini adalah murid-murid dari tingkat 6, tingkat 9, dan tingkat 11. Inilah perjalanan murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama 1 tahun ini. Kita mulai dari bulan Syawal. Bulan pertama bagi murid-murid untuk memulai proses belajar setelah liburan panjang selama bulan Ramadan. Di bulan ini ada kegiatan Pekan Ta'aruf, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk perkenalan bagi murid-murid tahun ajaran baru. Memasuki bulan Zulhijjah, dalam memperingati Hari Raya Idul Adha, murid-murid juga ikut serta membersihkan area pesantren. Dan ada beberapa murid yang berpartisipasi dalam kegiatan kurban. Bulan Muharram, bulan pertama di tahun baru Hijriyah. Pada bulan ini, umat Islam di Indonesia terutama di Pulau Jawa merayakan tahun baru Hijriyah dengan bubur syuro. Di sini, murid-murid juga mentasyakuri tahun baru Hijriyah dengan doa wirid kausaran berjamaah dan makan bubur syuro. Memasuki tanggal 17 Agustus, murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat ikut berpartisipasi dan dipilih untuk menjadi pasukan pengibar bendera dalam upacara kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus dan upacara berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus. Bulan Rabiul Awal. Mendekati liburan semester, kegiatan murid-murid menjadi padat karena persiapan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari lahir Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat serta acara Haul Kiai Ahmad Syuhada. Di antara kegiatannya yakni Al-Biru Masal yang dilakukan oleh murid-murid sebagai kegiatan menyambut Maulid Nabi dan Haul Mbah Kiai Ahmad Syuhada. Juga diadakan doa kulhu berjamaah dan khatmil Quran
yang diikuti dengan antusias oleh murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Dimulailah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan hari lahir Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat yang ke-37 dengan tema Generasi Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat wajib melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah Indonesia, yang mana panitia dalam rangkaian acara ini adalah murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat dari tingkat 12 dan dibantu oleh tingkat 11. Tanggal 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Rangkaian acara dimulai dari Kausaran Akbar. Selanjutnya di tanggal 11 Rabiul Awal terdapat acara seminar Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Acara tersebut diikuti oleh murid-murid dari Bustan Sani sampai Bustan Salis dengan tema lebih memahami Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Dan yang menjadi narasumber kala itu adalah Bapak atau Ilah. Tanggal 13 Rabiul Awal diselenggarakannya acara Bazar Siswa, penampilan kreativitas dan wujud karya siswa-siswi Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Di pagi hari, kegiatan dimulai dari senam dan jalan sehat dengan door prize, sepeda gunung, dan hadiah-hadiah lainnya. Setelah itu, barulah acara bazar dimulai. Dalam acara itu, baik siswa-siswi maupun guru dan pengurus serta tamu undangan sangat antusias dan bersemangat dalam berlomba-lomba membuat penampilan kreativitas, mulai dari penampilan sholawat, band, menghiasi stand bazar, serta membuat menu sekreatif mungkin untuk memeriahkan acara tersebut. Tanggal 14 Rabiul Awal, seremonial peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari lahir Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat yang ke-37. Seremoni ini diikuti oleh murid-murid, guru dan pengurus serta tamu-tamu undangan. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, pendiri dan penasihat Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat, rawuh dan memberikan mau'idatul hasanah dalam acara seremoni tersebut. Keesokan harinya diadakan lomba-lomba untuk murid Bustan Ula. Terdapat perlombaan outdoor dan perlombaan indoor seperti menggambar, futsal, dan lain-lain. Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat juga memiliki program pendidikan khusus untuk murid-murid tingkat 6, tingkat 9, dan tingkat 12 yang dinamakan Tarbiyah Atsar. Tarbiyah Atsar ialah pendidikan yang mempelajari atsar-atsar rahmat Allah yang ada di tanah air Indonesia dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Sebelum memulai kegiatan, ada kausaran di 4 makom wajib. Barulah kegiatan melihat atas atsar-atsar rahmat Allah dimulai. Terdapat acara pertemuan, penampilan, pemahaman, pelajaran, rangkuman, atau juga disingkat menjadi P4R. Acara ini diisi dengan penampilan-penampilan dan beberapa perlombaan keilmuan dari murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat Bustan Sani dengan tema acara Generasi Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat wajib melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah Indonesia. Kepanitiaan acara ini adalah murid-murid dari tingkat 9. Bulan Rajab. Untuk memperingati Isra Mi'raj yang bertepatan dengan Hari Siddiqiyah dan acara Haul Khalifatus Siddiqiyah, murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat ikut serta untuk membersihkan kawasan pesantren dan juga ikut dalam kegiatan kulhu, kausaran, dan khotmil Quran. Memasuki bulan terakhir dalam setiap tahun ajaran. Di pertengahan bulan Syaban ini
dimulailah rangkaian acara Al-Khotimus Saminu Wassalasun atau penutupan sementara kegiatan belajar mengajar Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Acara ini bertemakan pendidikan itu tidak penting, akan tetapi maha penting untuk melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah Indonesia. Kepanitiaan dalam acara ini adalah murid-murid tingkat 10 sebagai panitia pekan olahraga dan tingkat 11 sebagai panitia seremonial tahtim ke-38. Tanggal 15 Syakban, setelah melalui ujian akhir semester, Pekan Olahraga dan Kreativitas yang ke-10 atau disingkat POK dimulai. Kegiatan kali ini menguji keterampilan, kekompakan, keberanian, dan kreativitas murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat untuk menumbuhkan bibit-bibit takwa dengan perlombaan dalam POK ini. Kegiatan ini berlangsung selama 8 hari. Di samping itu, kegiatan kepanitiaan pra acara seremoni sudah mulai memuncak, seperti finishing pembuatan replika kolam Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah Mungkit, finishing replika pohon Thayyibah, latihan pengisi acara, dan lain sebagainya. Dan demikianlah dokumenter kegiatan-kegiatan murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat tahun ajaran 1442 sampai 1443 Hijriyah. Kegiatan-kegiatan